Baik, teman-teman sekalian, saya mau bertanya, apakah sudah tersambung dengan Pak Tiasno? Baik, kita Belum di tersambung? sini Belum sambung. Baik, belum sambung. Teman-teman yang para pemuda, ini saya kan termasuk pemuda, walaupun udah lewat 50, biarin aja, anggap pemuda gitu ya. Saya punya cerita singkat pada waktu itu, almarhum ayahanda membangun irigasi pengairan di sebuah desa gitu ya, di sebuah desa. Percaya atau tidak, sampai ayah saya tuh terkaget-kaget bahwa yang ikut membangun itu adalah para TNI gitu loh. Sehingga maaf, kan ada tukang-tukangnya gitu ya, ada pemborong kan ya, pemborong tukangnya. Itu kok bekerjanya separuh, tapi separuhnya lagi itulah para TNI yang luar biasa ada di desa untuk membangun. Pertanyaan saya singkat untuk memperluas wawasan kita. Yang pertama ya kepada Pak Slamet dan Pak Imam, apa yang mesti kita lakukan Pak sebagai anak muda? Nasihati kami habis-habisan, marahi kami habis-habisan. Apa yang bisa kami lakukan agar tercipta suasana seperti itu, suasana harmonis TNI bersama rakyat seperti itu kayak gimana gitu. Dulu kita tuh ngeronda gitu loh, ada TNI-nya, ada babinsanya gitu. Sekarang rondanya aja kagak ada. Bahkan Pak RT datang ke rumah seseorang, rumahnya udah ketutup pagar, pagarnya mentok sama lisplangnya mentok sama tangga, yang nyambut itu adalah wuk begitu. Apa jadinya pertahanan kita kalau begini? Nah, maka ABRI bersama Manunggal bersama rakyat itu adalah sesuatu mimpikah? Oh tidak boleh, tidak harus mimpi. Itu harus diwujudkan. Kita tidak akan pernah berputus asa untuk menciptakan suasana itu. Mohon kami yang muda-muda sebagai closing statement gitu ya dari Pak Slamet dan Pak Imam, tolong berikan closing statement terbaik untuk kami semua Pak. Saya berikan waktu sepenuhnya. Ada satu hal yang mungkin dilupakan anak bangsa ini, yaitu ikrar yang dilantunkan pada tanggal 28 Oktober 2028. Apa ikrar itu? Satu, kami putra putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tumpah darah Indonesia. Kami putra putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Apa maksudnya? Kata putra putri itu sudah menunjukkan tidak ada segmentasi di antara kita. Ya, sepakat. Jadi blended, ya, nggak ada suku Jawa, bangsa Jawa, Sunda, Batak, nggak, kita satu Indonesia. Ya, ya. Nah, oleh karena itu para leluhur kita akan bilang kita negara kekeluargaan. Oleh karena itu kita harus sama-sama melakukan perbuatan yang bisa bagaimana negara kita menjadi negara yang kuat. Ya. Punya kedaulatan, dihargai lawan maupun kawan itu ya. Disegani. Ya. Jadi disitulah pentingnya belajar sejarah. Ya. Karena di dalam Quran sendiri kalau kita lihat Yusuf 111 sesungguhnya pada kisah-kisah yang lalu ada suatu pelajaran bagi orang yang berpikir. Betul sekali. Ya. Nah, saya mengajak anak muda jangan ragu-ragu untuk belajar sejarah kembali, melajari sebenarnya, dan ingat negara ini merdeka oleh para pejuang, bukan oleh partai. Ya, ingat itu. Jadi para pejuang. Oleh karena itu ikrar tanggal 28, kemudian 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa. Ya. Bukan kemerdekaan negara, kita belum punya negara. Belum negara. Baru kita tanggal 18 Agustus punya negara. Jadi artinya negara itu alatnya bangsa untuk mencapai cita-citanya. Ya. Jadi negara itu alatnya bangsa, bukan sekarang terbalik gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada anak bangsa ya, mari kita kembali flashback, lihat sejarah perjalanan bangsa ini, dan selesai kita bisa membaca, memahami, maka kita bangunlah, ayo bangun.
Kalau tidak bangun, tidak bangkit, kita punah ini ya. Iya, ya. betul. Ayo mari kita bangkit, memperjuangkan negara ini, jangan sampai pecah berantakan ya. Sekarang ini udah enggak, saya sendiri tuh aduh ya toh. Geleng-geleng Pak, mengerikan. Ini harus kita selamatkan. Satu yang harus persepsinya harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Ya, jadi mari anak bangsa kita menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Pemirsa, kesimpulan dari apa yang Pak Slamet Subianto katakan tentang Sumpah Pemuda itu tidak boleh diragukan lagi oleh siapapun. Terus terang, saya sendiri merinding ketika beliau mengingatkan tentang Sumpah Pemuda yang nyatanya ternyata tersirat dalam Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW tahun 622 sudah menyampaikan dalam butir-butir Piagam Madinah, beliau katakan apabila ada kesepakatan baik muslim maupun yang bukan muslim di negara Madinah, dan kesepakatan itu membawa kebaikan bagi semua warga Madinah, artinya bangsa Madinah, maka semua mesti ikut kesepakatan itu. Itu sudah kita lalui karena kita bangsa Indonesia, maka kesepakatan itu adalah 28 Oktober 1928. Nah, tiba saatnya kepada closing statement, tolong nasihati kami kembali. Nasihati kami Pak Imam Syifaat, apa yang harus kami lakukan sebagai pemuda, bahwa manunggal abri dengan rakyat itu tidak boleh bisa dipisahkan, dan kita mesti mewaspadai siapapun yang coba-coba mengganggu hubungan itu. Saya kira saya menyetir tema HUT TNI ke-76 saat ini, yaitu bersatu, berjuang, dan kita pasti menang. Jadi bersatu, apa yang disampaikan oleh Laksamana Slamet tadi juga, persatuan bangsa ini sangat penting. Jadi generasi muda harus bersatu, jangan mudah kita diadu domba, karena negara lain kepingin kita pecah gitu. Mungkin antara agama, etnis dan lain sebagainya. Kita harus bersatu, karena kuncinya adalah itu. Belajar sejarah, karena memang sejarah kita gampang sekali, banyak pengkhianat yang membuat bangsa ini menjadi tidak bersatu. Iya, betul. Jadi persatuan, berjuang. Mari kita berjuang dengan keahlian kita masing-masing, ya, dengan apa namanya idealisme sebagai pemuda untuk bangsa ini. Ya, kita belajar nilai-nilai perjuangan kita, 45, berjuang, berkorban dan sebagainya. Ya, nilai-nilai yang kita ambil dari pejuang-pejuang kita dulu yang masih relevan dan tetap relevan sampai saat ini. Tidak hanya di militer, mungkin di bidang lain juga. Bisa olahraga juga, misalnya dia olahraga bisa mengharumkan bangsa ini mereka berjuang. Setiap bidang. Iya, setiap bidang. Kalau kita berjuang semuanya nih, mudah-mudahan kita bisa berdaulat, karena bangsa ini dimerdekakan oleh pendahulu kita. Kita ingin bebas dari penjajahan, pribumi lepas dari penjajahan. Jadi jadilah kita menjadi tuan rumah di bumi kita sendiri, tidak dijajah oleh bangsa lain. Saya kira itu. Jadi saya kira tepat sekali tema ini yang kita angkat untuk para generasi muda yang akan datang. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Teman-teman, apa yang senior-senior kita sampaikan, ini merupakan butir-butir mutiara. Sejarah akan mencatat ini. 10 juta warga Indonesia saat ini yang tengah menyaksikan juga mencatat ini semua. Ketahuilah, apa yang beliau sampaikan harus kita rekam. Saya sendiri akan meminta rekaman ini dan menarasikannya dalam bentuk narasi-narasi untuk disebarluaskan kembali. Karena mutiara yang beliau sampaikan berdua harus menjadi catatan. Bayangkan, pemuda yang tadi beliau sampaikan dan siapapun harus berkontribusi di bidangnya masing-masing, beliau katakan adalah pejuang. Maka berarti olahragawan yang mengharumkan nama bangsa pejuang, gitu. Siapapun yang bisa berguna buat lingkungan adalah pejuang. Mari, jangan tunjuk apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanya apa yang sudah kita berikan kepada negara. Allah berfirman sebagai penutup, ayuhan nas, wahai manusia,
Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku, kata Allah, yang menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Dan Allah juga loh, Allah bersaksi, Allah juga yang menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Karena Allah yang ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka harus difahami bahwa keanekaragaman ini adalah kehendak Allah. Lalu kenapa kita coba memisahkan ini? Keanekaragaman ini telah diikat dengan baik dalam sebuah pita, digenggam, dicengkram dengan baik oleh kaki burung Garuda kita. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Merdeka. Mudah-mudahan Allah beserta kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap ada, berjaya selama-lamanya. Nah, demikian sahabatku yang kita dengar ya dari Babe Aldo, Babe Haikal ya. Nah, ya. Jadi demikian saudaraku yang kita dengar bincang-bincang ya antara para jenderal ya, purnawirawan, ada mantan kepala staf angkatan laut, kepala staf angkatan udara ya, angkatan darat juga. Nah, ini kita diingatkan sangat baik ya oleh beliaunya semuanya ya. Ini bagus sekali yang disampaikan, dan Babe Aldo juga Babe Haikal juga sangat gamblang untuk menyampaikan ya. Semoga ini ada manfaatnya kawan, dan tolong bantu bagikan videonya, dan silakan ya, ini juga ada nanti di channelnya FNN, terus Alumni 212, DI News, Cyber TV, USM Official. Ini ada semua di sana. Ya, ada semua ini video ini. Ini saya sengaja ambil live-nya ya, karena pas masuk saya monitor langsung saya ambil juga untuk biar yang ada di channel saya ini subscriber MPS juga bisa mengetahui apa yang dibicarakan oleh para jenderal purnawirawan ini, para ex pucuk pimpinan di angkatan ya, melalui di medioritari oleh Babe Aldo, Babe Haikal ya, Babe Haikal. Wah, Babe Aldo terus teringat terus Babe Aldo nih. Oke kawan, ini saja, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ideologi negara kita. Mari kita pegikan lagi semangat Bung Tomo, arek-arek Surabaya, merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam hormat buat saudara-saudara.